Hai teman-teman semua, coba bayangin deh kalau kita pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit. Pasti kita bakal ngeliat banyak orang yang mengantri untuk mengobati penyakitnya. Penyakitnya macam-macam, mulai dari batuk, pilek, demam, macam-macam deh pokoknya. Tapi teman-teman, ingat loh ya, kita nggak boleh banyak-banyak mengeluh karena sakit. Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita menjadi lebih kuat, membuat kita menjadi lebih hebat. Tapi tetap kita nggak boleh sering-sering sakit. Kita tetap harus jaga kesehatan kita. Karena kesehatan juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini ya teman-teman, kalian pernah nggak sih penasaran kira-kira nama-nama penyakit dalam bahasa asing itu apa ya? Kayak misalkan dalam bahasa Arab gitu. Misalkan bahasa Arabnya batuk, bahasa Arabnya pilek, bahasa Arabnya lain-lain deh pokoknya. Nah, daripada penasaran, mending sekarang kita belajar aja yuk, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak halukum ya ikhwan. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Pasti baik kan? Sehat? Nah, pada kesempatan kali ini kalian ketemu sama kakak nih, Kak Pandu, sebagai fasilitator dari Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, kayak yang udah disebut di depan tadi tuh, bahwa kita akan belajar nama-nama penyakit dalam bahasa Arab atau yang biasa disebut dengan Asmaul Amrod. Gimana? Udah gak sabar? Tenang dulu. Kalian udah nyiapin belum alat-alat tulisnya? Belum? Nah, kalau belum, kalian siapin dulu supaya nanti bisa mencatat semua apa yang udah kita pelajarin pada kesempatan kali ini biar nggak lupa. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan ilmu itu ibarat hewan, berarti bisa lepas dong. Nah, kita harus ikat ilmu itu dengan ikatan yang kuat. Gimana caranya? Dengan kita tulis. Oke, gimana? Nah, pada kesempatan kali ini, kita punya 4 tujuan pembelajaran. Apa aja sih itu? Yang pertama, agar kita bisa mengenal lebih dalam tentang nama-nama penyakit dalam bahasa Arab. Kemudian, yang kedua, kita bisa membaca dan melafalkan kosakata-kosakata tersebut dengan percakapan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa menulisnya dengan tulisan kaidah yang baik dan benar. Lalu yang terakhir, agar kita bisa memahami kalimat-kalimat singkat yang berkenaan dengan nama-nama penyakit dalam bahasa Arab. Nah, supaya kita bisa mencapai semua tujuan pembelajaran itu, nanti di awal kita akan pertama memahami sedikit demi sedikit kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan nama-nama penyakit. Lalu kemudian yang kedua, nanti di tengah kita akan memahami kalimat-kalimat singkat yang berkaitan dengan nama-nama penyakit. Kemudian yang terakhir, kita akan main game. Gimana? Asik nggak tuh? Nah, kalau gitu kita mulai aja yuk belajarnya. Cus! Nah, oke, sekarang kita langsung aja yuk masuk pembahasan buat mengenal nama-nama penyakit dalam bahasa Arab. Simak baik-baik ya. Kosakata yang pertama. Yang pertama, su'alun. Kosakata yang pertama, su'alun. Oke, ikutin setelah kakak ya. Su'alun. 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 Ada yang tahu nggak nih kira-kira arti dari su'alun apa? Ayo. Belum tahu? Nih kakak kasih lihat ya gambarnya. Tuh di gambarnya ada orang lagi begini tuh. Kira-kira lagi sakit apa ya orangnya? Iya bener banget. Di gambar ini orangnya lagi sakit batuk. Jadi su'alun artinya batuk. Oke, kita lanjut ke kosakata yang kedua. Yang kedua itu zukamun. Kosakata yang kedua zukamun. Oke, sekarang ikutin setelah kakak. Zukamun.
Zukamun. Zukamun. Apa ya artinya? Yuk kita lihat gambarnya bareng-bareng. Di gambar ini orangnya lagi nutupin hidung sama mulutnya pakai kain. Kira-kira kalau orang begitu lagi sakit apa ya? Nah, iya, di gambar ini orangnya lagi sakit flu. Hidung sama mulutnya ditutupin deh biar bersinnya nggak kemana-mana. Jadi, zukamun artinya flu. Oke? Kosakata yang ketiga yakni sudaun. Sudaun. Oke, ikutin setelah kakak. Sudaun. 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 Oke, kita lihat bareng-bareng yuk gambarnya. Nah, kalau di gambar ini orangnya lagi megangin kepala. Tahu dong kira-kira sakit apa? Iya, bener banget. Orang ini lagi sakit pusing. Jadi, sudaun artinya pusing. Mantap kan? Oke, lanjut ya ke kosakata yang keempat. Apa ayo kira-kira? Yang keempat, kosakatanya ini humma. Humma. Oke? Ikutin setelah kakak ya. Humma. 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 Belum tahu ya artinya apa? Yuk kita lihat aja bareng-bareng. Nah, kalau di gambar ini orangnya lagi menggigil. Di mulutnya ada termometer tuh buat ngukur suhu tubuh. Kira-kira orangnya lagi sakit apa ya? Bener banget. Orang ini digambar lagi sakit demam. Jadi humma artinya demam. Lanjut ke kosakata yang berikutnya, yaitu waj'ul asnani. Waj'ul asnani. Oke, ikutin bareng-bareng setelah kakak ya. Waj'ul asnani. Waj'ul asnani. Waj'ul asnani. Oke, kita lihat gambarnya yuk. Di gambar ini orangnya lagi megangin pipi. Bukan sakit pipi loh ya. Kira-kira kalau orang megangin sebelah sini sakit apa yo? Nah, orang ini lagi sakit gigi. Jadi waj'ul asnani artinya sakit gigi. Oke? Nah, sekarang kosakata yang terakhir nih. Yang terakhir kosakatanya jurhun. Yang terakhir jurhun. Oke, ikutin setelah kakak. Jurhun. 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 Oke, kita lihat gambarnya bareng-bareng. Di gambar ini tangan orangnya lagi berdarah. Kira-kira kenapa ayo? Nah, gambar tangannya lagi berdarah. Berarti orang ini lagi sakit luka. Ya, lagi luka. Jadi, jurhun artinya luka. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, sekarang waktunya kalian buat nulis apa yang udah kita pelajarin tadi tentang kosakata nama-nama penyakit dalam bahasa Arab dengan tulisan yang baik dan benar. Oke? Coba tadi pertama ada apa aja? Yang pertama ada su'alun. Hurufnya ada apa aja sih? Hurufnya ada sin, ain, alif, sama lam. Terus yang kedua tadi apa ayo? Yang kedua tadi zukamun. Hurufnya ada zai, kaf, alif, sama mim. Oke?
Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga sudaun. Hurufnya ada apa? Iya, ada shod, dal, alif, sama iya ada huruf ain. Oke. Terus yang selanjutnya tadi ada humma. Humma hurufnya ada huruf H, huruf mim, sama huruf apa ini ayo? Ini bukan huruf ya loh ya. Nggak ada titiknya. Ini namanya alif maksurah atau kadang disebut alif bengkok. Nah, baru tahu kan kalau ada alif yang bengkok? Terus kalau bukannya gimana dong cara bacanya? Nggak usah dibaca. Jadi cukup dibacanya humma. Oke? Nah, kosakata yang berikutnya waj'ul asnani. Agak panjang nih. Hurufnya ada apa aja sih? Ada wawu, jim, ain, alif, lam, alif, sin, nun, alif, terus huruf nun lagi di akhir. Oke? Terus kosakata yang terakhir, yang tadi jurhun. Pendek nih, cuma 3 huruf doang. Hurufnya ada apa aja? Jim, iya bener. Ada huruf, ya huruf ro. Terus yang terakhir huruf H. Oke? Ingat baik-baik ya teman-teman. Nah, dalam penulisan bahasa Arab, ada beberapa huruf yang habis huruf itu nggak bisa disambung huruf lain loh. Kayak misalkan huruf alif, huruf da, huruf za, huruf ro, huruf zai, sama huruf waw. Jadi setelah huruf itu nggak bisa disambung huruf lain, harus misah. Kayak tuh lihat di su'alun, habis alif, lamnya misah kan ya. Oke? Nah, kalau hurufnya misah, kayak lam di su'alun itu, ekornya harus ditulis melewati garis. Di buku kalian ada garis-garisnya kan? Nah, ekornya harus dilewati garis. Oke? Paham teman-teman semuanya? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kali ini kita akan sedikit demi sedikit memahami kalimat percakapan singkat tentang nama-nama penyakit dalam bahasa Arab. Simak yuk percakapan yang udah kakak siapin. ماذا بك؟ عندي وجع الأسنان وصداع. شفاك الله. Nah, di sini tadi ada percakapan si Ahmad sama si Burhan. Kira-kira mereka ngomongin tentang apa ya? Yuk kita pahamin bareng-bareng. Nah, pertama si Ahmad nanya ke Burhan. Apa nanyanya? Madza bika? Si Ahmad nanya, Madza bika? Wah, artinya apa ya kira-kira? Oke, kakak kasih bocoran ya. Madza bika itu artinya kamu kenapa? Oke? Madza bika artinya kamu kenapa? Terus habis itu Burhan jawab apa? Nah, iya, si Burhan menjawab indi waj'ul asnani wasudaun. Gampang kali mahaminnya. Tadi kan di awal si Ahmad nanya kamu kenapa? Terus Burhan jawabnya ada waj'ul asnani sama sudaun. Berarti kira-kira si Burhan lagi kenapa ya? Waj'ul asnani artinya artinya sakit gigi. Sudaun artinya bener banget, artinya pusing. Jadi di sini si Burhan menjawab kalau dia lagi sakit gigi sama pusing. Jadi maksud dari jawabannya Burhan tadi, indi waj'ul asnani wasudaun, artinya saya sakit gigi dan pusing. Oke? Nah, di sini indi bisa diartiin saya sakit. Nah, kalau misalkan saya sakit, bahasa Arabnya indi, kalau kamu sakit kira-kira apa ya?
Nah, kalau misalkan kita pengen ngerubah jadi kamu sakit, kita tinggal rubah aja deh huruf ya-nya. Huruf ya-nya dirubah jadi huruf kaf, jadinya indaka. Indaka waja'ul asnani wasudaun. Kamu sakit gigi dan pusing. Terus kalau dia diganti deh jadi huruf H. Jadi indahu. Indahu waj'ul asnani wasudaun. Oke? Nah, sebenarnya masih ada beda-beda lagi loh. Kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki sama dia perempuan. Tapi nanti kalian akan pelajarin di kesempatan-kesempatan lainnya ya. Nah, lanjut. Terus abis itu si Ahmad jawab lagi deh. Syafaqallah. Nah, kalau ini artinya apa ya? Syafaqallah. Nah, kalau ini artinya semoga Allah menyembuhkanmu. Syafaqallah. Tapi kalau misalkan dalam percakapan sehari-hari, kita bisa anggap aja deh gini. Semoga lekas sembuh ya. Gitu. Jadi penggunaannya kayak gitu tuh. Oke? Nah, gimana? Seru kan tadi belajarnya? Habis belajar yang seru tadi, sekarang sesuatu yang kita tunggu-tunggu nih. Apa? Ya, kita akan main game. Wah, gimana? Bang sabar? Gimana sih main gamenya? Nih, perhatiin baik-baik ya. Di samping kakak, udah ada 4 gambar sama 4 mufradat dalam bahasa Arab tentang nama-nama penyakit. Tapi gambar sama mufradatnya belum pas nih, masih acak-acakan. Nah, gamenya kalian harus ngepasin gambarnya sama mufradatnya. Jadi misalkan gambar pertama ini tentang batuk. Jadi kalian harus cari bahasa Arabnya batuk dari kata-kata yang udah ada. Nanti kalian cocokin. Oke? Nah, nanti setelah kakak hitung sampai 3, kalian boleh pause video ini atau di stop dulu. Nanti kalian kerjain. Kalau misalkan udah selesai ngerjainnya, nanti kalian boleh mulai lagi videonya buat kita bahas bareng-bareng. Oke? Kakak hitung sampai 3, nanti kalian kerjain ya. Kalian pause videonya. 1, 2, 3, stop. Nah, gimana? Udah selesai? Nah, kalau belum, diselesain dulu dong. Selesaiin dulu gamenya. Nanti biar kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita bahas aja yuk bareng-bareng. Nah, coba kita lihat. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama, apa tadi hayo gambarnya? Gambarnya ada orang luka. Berarti luka bahasa Arabnya bener. Udah pada inget ya sekarang? Gambar pertama, luka. Luka di bahasa Arabnya jurhun. Jadi, gambar yang pertama jawabannya jurhun. Oke? Bagus nih. Terus gambar yang kedua sekarang. Yang kedua. Kira-kira apa ya jawabannya? Di sini orangnya lagi batuk. Nah, batuk bahasa Arabnya apa ya? Apa? Nah, iya bener. Mantap deh. Batuk bahasa Arabnya su'alun. Jadi, gambar kedua jawabannya su'alun. Oke, mantap. Kita lanjut ke yang ketiga deh. Yang ketiga, gambarnya ada orang lagi flu. Flu bahasa Arabnya tadi apa ya? Cepet banget jawabnya. Flu bahasa Arabnya zukamun. Jadi yang ketiga jawabannya zukamun. Nah, tinggal yang terakhir nih. Enak dong, tinggal ngepasin sisanya. Di sini ada gambarnya orang demam. Jawaban yang tersisa cuma 1. Apa itu? Ayo bacanya. Iya. Yang keempat jawabannya humma.
Nomor 4 jawabannya huma. Oke? Alhamdulillah. Sekarang kita udah selesai nih belajarnya. Belajar tentang nama-nama penyakit dalam bahasa Arab. Gimana perasaannya? Pasti seneng kan? Seru kan tadi? Nah, kakak harap kalau kalian bisa berlatih sungguh-sungguh lagi. Kakak jamin deh, kalau kalian berlatihnya sungguh-sungguh, pasti kalian bakal jago bahasa Arabnya. Oke? Nah, kakak harap apa yang udah dipelajarin hari ini bisa diamalkan dengan baik. Dan juga jangan lupa dicatat ya, biar nggak gampang lupa. Ingat teman-teman, jaga selalu kesehatannya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sakit maupun sehat. Karena semua ketetapan Allah pasti ada hikmahnya kalau kita mau mencari sedikit demi sedikit dan bersabar menghadapinya. Oke? Nah, kalau gitu kakak akhiri sampai di sini aja ya pertemuan kita kali ini. Semoga kalian tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jaga kesehatannya ya. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.